Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, ya syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat-Nya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuajah bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian yang lalu, masih berkaitan dengan masharifuz zakah. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Dari 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran, 4 telah kita kaji dan kita sampaikan. Yang pertama adalah fuqara, yang kedua adalah masakin, yang ketiga wal amiluna alaih, dan yang keempat adalah mu'allafah qulubuhum. Oleh ulama menyebutkan berkaitan dengan ayat Al-Quran tentang asnaf as-samaniyah atau mereka yang berhak untuk mendapatkan atau menerima zakat. Sedikit disebutkan 5 ubiral Quran an ba'dil masarif billam wa ba'duha bifi. Jadi kalau kita perhatikan ayat yang berbicara tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, itu ada takbir di dalam Al-Quran. Yang pertama dengan menggunakan lam. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum. Itu menggunakan lam. Sementara 4 asnaf yang lainnya itu menggunakan fi. Kalimatnya beda. Maka kata ulama, dengan takbir yang berbeda di dalam ayat, tentu Al-Quran punya rahasia. Dengan kalimat lam yang pertama dan yang kedua dengan menggunakan huruf fi. Ada huruf lam yang pertama dan yang kedua huruf fi. Wa firriqab. Kenapa bukan langsung warriqab? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum warriqab mestinya. Tapi justru Allah mentakbirkan di dalam ini ayat dengan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum dan wafir riqab. Jadi ada lam, ada fi. 4 asnaf yang pertama dengan menggunakan huruf lam. 4 asnaf yang berikutnya menggunakan huruf fi. Apa ini kebetulan? Tentu tidak. Maka ulama mengkaji dan menalaah rahasia-rahasia Al-Quran. Itu sungguh luar biasa kalau kita kaji seperti apa yang diungkapkan oleh ulama. Contoh saja dalam hal kita berwudu. Kalau dengan Al-Quran
menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan di saat ketika kita berwudu. Wamsahu bi ru'usikum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi atafnya kembali kepada ghuslun, bukan kepada mashun ketika kaki. Lalu pada waktu dan di saat ketika kepala, di situ ada huruf ba sehingga menjadi majrur, ada huruf jar. Wamsahu bi ru'usikum, tidak dengan ghuslun, atap kepada kalimat ghuslun. Nah, ini kalau ditinjau dari segi bahasa, tatanan bahasa yang ada di dalam Al-Quran punya makna. Makanya ulama berbeda dalam berpendapat tentang masalah kepala. Imam Syafi'i ba di situ dengan makna tab'id. Tab'id artinya sebahagian kecil. Sebagaimana ungkapan di dalam bahasa Arab, syaribtu bima'il bahr. Apa iya air laut itu kita minum semua? Tentu tidak. Karena ada huruf ba di tab'id. Sebahagian kecil dari air laut itu kita minum. Begitu juga dengan Al-Quran ketika menjelaskan tentang mengusap kepala. Di situ kata Imam Syafi'i ada huruf ba. Artinya li tab'id. Maka Imam Syafi'i asal sedikit saja dari bagian kepala saham sudah wudunya. Tapi diusap, bukan dia ghuslun. Karena kalimatnya beda, al-mashu dengan al-ghuslu. Ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu. Basuh. Kan ghuslun itu. Mana yang harus dibasuh? Wujuhakum, muka. Lalu mana lagi yang dibasuh? Wa aydiyakum, tangan hingga siku. Tapi ketika kepala, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, tidak dikatakan arjulikum. Kenapa? Karena kaki bukan atapnya kepada mashun, tapi atapnya kepada ghuslun. Kembalinya bukan kepada mashun, kepada usap, tapi kembalinya kepada basuh. Lalu apa rahasia kok kenapa tidak langsung saja ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, kan enak. Fathah fathah fathah, mansub mansub mansub. Kalau dalam ilmu nahwunya itu mansub maf'ulun bih. Kullu maf'ul mansub dia, atau objek dalam bahasa Indonesianya atau grammarnya itu kaidahnya itu objek sudah. Wamsahu bi ru'usikum, kan enak. Tapi tidak, kalimatnya faghsilu wujuhakum mansub wa aydiyakum mansub wa wamsahu bi ru'usikum majrur. Huruf barisannya di bawah majrur. Tapi ketika kaki wa arjulakum, kembali lagi kepada mansub. Berarti kembalinya kepada ghuslun. Maka kalau giliran kaki hanya diusap, itu kada sah. Namanya ghuslun itu kata ulama minimal dengan mengalirkan air. Itu air itu dialirkan. Beda dengan mengusap. Jadi jangan dibalik. Ini kadang-kadang kebalik ketika wajah bebaya dikainikannya. Nah, takutan. Tingkah habis pupornya. Akhirnya cuma sedikit dibasahinya ke tangannya. Nah, selesai. Sah apakah ada wudunya? Itu kada ghuslun namanya. Itu hanya mashud. Giliran kepala siramnya habis. Kuboynya itu geliru. Kepala cukup dengan mashud. Artinya basahi telapak tangan, usap. Tapi kalau ghuslun harus dengan mengalirkan air. Itu beda sudah kalimatnya. Itu dari segi bahasanya. Lihat juga di dalam Al-Quran yang sering kita katakan, ketika Allah berbicara tentang pencurian, Allah kedepankan dalam menyebut as-sariq was-sariqatu. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri.
Tapi ketika Allah berbicara tentang perzinahan, Allah kedepankan dalam penyebutan perempuan. Az-zaniyatu waz-zani. Kenapa kada samakan saja? Kan redaksinya sama itu. Az-zani, az-zaniyatu waz-zani. Itu dalam ayat tentang zina. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina. Tapi ketika ayat berbicara tentang mencuri, Allah sebutkan apa? As-sariqu was-sariqatu. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Kenapa diubah takdirnya? Ayat berbicara tentang mencuri, lelaki yang didahulukan dalam penyebutannya. Ketika berzina, perempuan dahulu yang disebutkan. Apa rahasianya? Dikaji oleh ulama. Apa kata ulama? Itu isyarat bahwa pelaku kejahatan dalam hal pencurian atau mencuri itu kebanyakan lelakian. Untuk lelaki yang banyak maling bebini ada juga. Cuman kada banyak. Merampok jarang bebinian. Bebini itu ada, amun melihat sindok orang masukannya di tas satu aja tuh mencuri itu. Itu ada penyakit mungkin. Ya Bu ya. Penyakit itu. Dia punya sendok banyak di rumah, tapi melihat sendok orang gatal tangannya, masuk. Apa iya orang baruhan 1.000 siapkan sendok, boleh tinggal 700 saja lagi, hilang 300 sendok. Melihat hintalu orang, ambilnya. Bukan inya kada berisi telur di rumah, banyak. Cuman gatal rasanya tangan itu, amun kada ma ambil kemasukan ke kantong ataupun ke tasnya itu ada. Curi apa tidak? Mencuri tetap. Naranya ampun orang. Diambil diam-diam. Berarti mencuri. Ada bebini. Tapi kada banyak. Tapi pelaku zina. Ada yang melakukan laki-laki dan juga perempuan. Tapi yang terbanyak pelakunya adalah perempuan. Maka sering kita katakan perzinahan itu terjadi karena bebininya. Diajak ngobrol, dilayani. Diajak bertemuan, dihakuni. Lalu kemudian didekati, didiamkan. Dipegang tangannya, berdiam. Diremas tangannya, berdiam. Dibelai rambutnya, berdiam. Akhirnya apa yang terjadi? Zina. Coba amun ada lelaki yang kayak itu, beparak saja tandangnya, ada jadi. Hanya beparak, hanya mengikuti, ya tandangnya. Berarti ini perempuan tidak bisa dilecehkan, artinya tidak sembarangan. Sehingga tidak akan mungkin terjadi yang namanya perzinahan. Kalaupun dipaksa berarti pemerkosaan. Itu lain dah hukumnya. Paksaan berarti. Kan berarti terjadinya karena perempuan. Coba kalau perempuannya tidak ada keinginan dan tidak mau diajak untuk melakukan hal yang sedemikian, aman. Itu aman. Tidak akan terjadi yang namanya perzinahan atau perselingkuhan. Umpamanya di media sosial ada chattingan dari mantan umpamanya, dari mantan bahari. Ibu tak layani, putus sudah selesai. Tapi kalau ibu layani, awas. Itu lain tuh kayaknya ujung-ujungnya bertamuan ya. Nah, amun sudah bertamuan kok nyaman ya chattingan dengan mantan ini, amun lawan laki kada suahnya baharung lawan kita. Kita curhat kada mau didengarakannya. Makanya para suami amun bini curhat dengarakan kayak apa aja lapahnya kita dengarakan walaupun teguring-guring. Kenapa? Khawatir mencari curhatan tempat untuk ia curhat. Ia kalau kepada orang tuanya, ia kepada saudaranya atau teman perempuannya. Kalau ketemu mantannya, aja ketemu di Facebook, curhat dilayaninya, nyaman pandiran lawan ini, masuk cocok pandiran, ujung-ujungnya katamuan. Akhirnya apa? Apa Bu? CLBK. CLBK itu apa singkatannya? Hafal benar. Nah, itu yang dikhawatirkan. Akhirnya selingkuh. Itu diantisipasi. Baik, kita kembali. Jadi Al-Quran itu tidak hanya takbir.
dengan ungkapan yang sedemikian tanpa ada makna di dalamnya. Mesti ada. Makanya ulama di dalam ini ayat juga mengkaji apa rahasia di balik kenapa takbirnya empat asnaf yang pertama dengan menggunakan huruf lam, innamas sadaqatu lil fuqara. Berarti ada huruf lam di situ. Dan makna huruf lam itu apa? Lit tamlik kata ulama. Tamlik itu kepemilikan. Artinya empat asnaf yang pertama, fuqara, masakin, amil, dan mu'allaf, zakat yang kita sampaikan kepada mereka itu mesti tidak boleh tidak, harus dengan orangnya. Karena litamlik di situ. Jadi jangan sampai ketika ada orang fakir ya, yang kemudian istilah bahasa kita berikan kepada yang bukan atau kepada orang yang tidak kepada orang yang tidak yang bukan bersangkutan atau diberikan kepada hal-hal yang lain lah yang bukan kepada individunya. Mestinya ini diberikan kepada yang bersangkutan langsung karena dia punya hak tasarruf. Makanya kata ulama kalau zakat kayak apa? Sekira-kira nih ada orang berzakat tapi dengan benda. Kan ada kadang-kadang berzakat dengan benda. Nijah zakat ulun, tapeh unjukinya. Maka am tapeh hak jualannya kebujuran kada laku-laku. Atau ada nang kadang-kadang seperti itu. Tapeh nang ditukarakan yang kemudian dijadikan sebagai zakat hartanya. Nijah zakat ulun. Sekali dibuka tapeh. Maka zakat mal. Mal itu kan harta. Tapi sudah ditukarkan atau dibendakan dengan benda yang oleh para muzaki itu tadi yang menentukan. Sebenarnya yang lebih afdol kata ulama bukan benda itu yang kita berikan. Tapi apa yang dia bisa mentasarrufkan sesuai dengan keinginan. Kita tukarakan tapeh belum tentu tapeh itu dia punya hajat. Karena bisa jadi besi tapeh banyak. Yang dia butuhkan itu baras. Hendak nukar baras kada berduit. Amun tapeh banyak besi di rumah. Kenapa pulang tapeh nang kita unjuk? Oh selidik punya selidik kebetulan muzaki ini berdagang. Termasuk tapeh nang didagangkan. Kada laku-laku bertahun-tahun. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Makanya litamlik tadi di situ. Jangan kita yang mentasarrufkan. Jangan muzaki yang mentasarrufkan duit zakat itu kepada apa yang disukai oleh muzaki. Tapi berikan kepada al-mustahik, kepada orang yang berhak untuk menerima. Sebab di situ digunakan lam litamlik. Apa buat harta ini menjadi miliknya terlebih dahulu. Setelah dia memiliki, setelah dia menerima, dia punya hak tasarruf. Hendak ditukarkannya apakah? Terserah sesuai dengan kebutuhannya. Cuman kadang memang ya kadang-kadang ada pendapat ulama yang membenarkan itu, tapi bukan berarti dengan hal yang sekira-kiranya tidak dibutuhkan hajat yang bentuk apa hajatul asliyah. Bahasa kita apa tuh? Hajatul asliyah itu kayak baras, itu hajatul asliyah. Apanya ada primer, sekunder, apa? Yang pokok itu apa? Primer ya. Primer hajatul asliyah. Artinya kada mesti kita punya hajat dengannya. Kalau tapeh kan belum tentu. Itu bukan hajat asliyah. Inya kada betapeh gin kawah hidup. Peselawarnya. Ke masjidnya kan harus perlu betapeh. Kada semua orang ke masjid betapeh. Bisa jadi peselawar. Bisa jadi begamis. Kada mesti betapeh. Justru tapeh ini pakaian kita aja. Bawa ke Mesir. Soraki orang. Saya pernah ketika di Mesir, ya saya pernah tanyakan. Ada kebetulan kawan kita dari Mesir. Ketawa-ketawa orang Mesir melihati. Ketika kita ke masjid betapeh. Lalu saya tanya, Sob ya Muhammad, ente arif gitu. Kamu tahu enggak? Tahu enggak kira-kira kenapa orang-orang Mesir ditihak maaf ya ini gitu. Kami ketawa dan merasa lucu melihat kalian Indonesiun, orang-orang Indonesia ketika ke masjid
ibadah tapi izar, yalbasul izar, menggunakan tapeh. Saya tanya, kenapa? Ta'arif dia katanya, indana lau izar di asyanil gima. Ini sarung ini kalau untuk kami itu biasa digunakan saat ketika suami istri sedang melakukan hubungan suami istri, sedang bersetubuh. Makanya pakai sarung. Kami melihat orang Indonesia kok ke masjid bersarung, ini hendak sembahyang kah, hendak berjima kah. Jadi beda. Kebiasaan orang Mesir ketika dengan sarung yang kita gunakan dengan kita beda. Kalau mereka biasa begamis kemana-mana. Kalau kita begamis untuk ke masjid. Mereka biasa main bola pun kadang-kadang begamis karena gamis mereka pakaian hari-harian. Kita begamis main bola. Nah, kadang mungkin. Kalau begamis ke masjid, identiknya kan ibadah. Nah, itu kita beda kebiasaan adatnya kada sama. Jadi ketika kita tukarakan barang-barang yang belum tentu dia butuh, ini kata ulama sebagian tidak membenarkan, kalaupun dibenarkan makruh hukumnya. Tidak afdol. Yang afdol itu berikan apa yang menjadi haknya, lalu serahkan dianya dalam hal mentasarrufkan. Terserah dia mau beli apa. Nah, cuman itu tadi, ada pendapat yang membolehkan tapi bukan bentuk-bentuk yang sekunder seperti itu, tapi hajatul asliah kayak baras. Khawatir zaman sekarang diunjuki duit, niat kita untuk kebutuhan keluarganya, duitnya malah ditukarkan pulsa. Kan bisa jadi. Duitnya ditukarkan rokok. Itu kalau di Malaysia, kalau tidak khilaf, maaf cakap, yang saya pernah dengar, di Malaysia itu amun orang berokok, itu kada akan dapat zakat, kada akan masuk dalam kategori asnaf yang menerima zakat. Kenapa? Karena dianggap sugih, sudah. Bayangkan duit dibakarnya, itu orang berokok. Dapat duit, tukarkannya, rokok bakarnya. Berarti kan sugih sudah. Makanya orang-orang sana kada akan memberi kepada orang yang menerima berzakat walaupun dia fakir. Tapi berokok. Kenapa? Dianggap sugih. Berarti mampu. Mestinya kan ditukarkan kepada baras. Untuk anaknya. Amun rokok aja inya aja. Anak semuanya kada. Termasuk zalim suami kalau hanya ianya yang memikirkan dirinya tapi tidak memikirkan anak Makanya saya sering katakan, amun laki makan nyaman, terus bini kada nyaman makanan di rumah, zalim itu orang. Kada cukup Pak Ustadz duitnya, amun kada cukup jangan makan di warung. Tukar nasi padang sebungkus, banyak kuahnya. Nah, kan kita memikirkan anak istri di rumah kalau kada cukup duitnya. Tukar sebungkus, bawa boleh ke rumah. Ada nasi di rumah, lauk kada ada. Campurakan, tambahkan nasi. Sebungkus makan anak bini lawan anak lawan bini. Masya Allah. Makan dalam kebersamaan itu nikmatnya luar biasa. Walaupun hundang galah lauknya. Coba. Kan nyaman kalau kebersamaan. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan itu ada dalam kebersamaan. Sementara ada laki yang kadang-kadang penghasilannya pas-pasan. Ditukarakan masuk ke warung makan. Makan aja sudah 15 ribuan. Belum lagi rokoknya. Belum lagi minumannya. Boleh ke rumah nang ditukar nasi nang 5 ribu. Misalkan anak lawan bininya. Hinta lulara. Itu pun sebelah. Itu zalim suami yang seperti itu. Menukar untuk pribadinya semata. Nukar untuk berdandan dan berhias untuk dirinya, tapi bini bajunya kada ditukarkan, baju bininya kada ditukarkan, baju anaknya kada ditukar, bininya kada diharongakan, anaknya kada zalim. Maka saya teringat dengan kisah dalam satu riwayat hadis antara Salman Al-Farisi seorang sahabat di mana sahabat Rasulullah yang ditaahikan. Jadi Salman berkunjung kepada sahabatnya Abu Darda kalau tidak khilaf. Sesampai di rumahnya, melihat bini Abu Darda ini kada tapi diperhatikan oleh suaminya. Bajunya koyak-koyak umpamanya. Pokoknya kada diperhatikan. Saking kenapa? Abu Darda ibadah aja. Salman Al-Farisi datang. Lalu kemudian disuguhkan makanan. Ujar Salman, ayo kita makan Mbak Umbai. Ini sudah ditahikan oleh Rasul. Sudah dipersaudarakan. Ujar Abu Darda, maaf ulun puasa sunnah. Puasa, ibadah terus pokoknya. Ujar Salman Al-Farisi, amun kau puasa,
berarti kau kada makan, maka menyuruh aku makan, aku kada makan juga, ujar Sidin. Akhirnya Abu Darda batalkan puasanya, makan beumbayan. Orang jauh datang dari jauh, disuguhkan makanan, sementara inyanya puasa. Berarti kan kada nyaman nih Salman Al-Farisi. Makanya ujar Sidin, amun kau puasa aku kada makan. Akhirnya dibatalkanlah puasa atas dasar hadis ini. Dengan puasa sunnah boleh kita batalkan, tidak ada masalah. Untuk menjadikan orang lain senang, atau bisa jadi tidak menjadikan orang lain sedih karena bisa jadi ada orang masak sudah Masya Allah tabarakallah untuk menghormati kita. Dimasakakannya, ayo jah makan. Aduh jah ulun puasa. Makan dulu ulun puasa kada kawa. Akhirnya keluar ya makanan tuh. Di hatinya hundang gala. Ayo aja aku makan ya kada apa-apa lah. Menghormati tuan rumah aja. Padahal bukan menghormati tuan rumah. Gara-gara hundang gala itu tadi. Nah ini kada masuk. Tapi kalau memang tujuan menghormati tuan rumah, itu dapat pahala sudah. Atau kalau puasanya sunnah. Malam hari Abu Darda bangun di awal malam. Hendak ibadah. Ujar Salman, kaina dahulu. Lalu kemudian hendak bangun kaina dahulu. Sampai di sepertiga akhir malam. Hanya Abu Darda dibangunkan. Qum hanal an lil ibadah. Waktunya pas sekarang untuk ibadah. Artinya Abu Darda diingatkan oleh Salman Al-Farisi dalam hal ketika kita beribadah kepada Allah sekalipun, tapi jangan lupa kewajiban kepada keluarga. Kalaupun kita beribadah kepada Allah, jangan sampai hak tubuh kita tidak perhatikan. Mata ini perlu istirahat, maka jangan sampai semalaman suntuk digunakan untuk ibadah. Salah Abu Darda kada merasa puas dengan yang dilakukan dan diingatkan oleh Salman. Pagi harinya datanginya Rasulullah, lalu diceritakan yang telah terjadi antara dia dengan Salman. Apa kata Rasul setelah mendengarkan itu? Sadaqa Salman. Yang bujur ya Salman itu, kata Rasulullah. Itu dalam satu riwayat hadis. Jadi bukan berarti kita memang dianjurkan beribadah, tapi bukan berarti bahimat. Nah, kembali kita kepada ini ayat. Jadi lam di situ kata ulama lit tamlik, berikan dulu. Lalu kemudian dia punya hak tasarruf untuk itu. Jangan kita berikan kepada hal yang dianya memang tidak butuh. Itu satu hal pembelajaran yang kita perlu untuk ingat kembali. Kadang ada orang yang berzakat tapi barang bentuknya. Dan barang itu bukan sebagai hajat asliyah yang tidak menjadi kebutuhan pokok. Kecuali kalau kebutuhan pokok masih mending. Tapi kalau bukan kebutuhan pokok, jangan. Usahakan jangan. Cari yang lainnya. Kalau hendak juga mencari, ditukarkan. Tapi yang afdolnya duit tadi. Nih zakat ulun. Terimakan. Setelah dia terima, dia hakut tasarruf. Bisa jadi hendak dibayarkannya ke hutang. Boleh. Tak ada masalah. Karena itu sudah miliknya. Tapi jangan dipaksa, jangan dijanji, jangan disyaratkan. Pian ada hutang lawan ulun. Hendak bayar kada. Aku aja hendak aja bayar, cuman kada ada duit. Aku unjuki zakat. Kayak apa? Ayo aja. Unjukinya zakat, bayar hutang tapi nyalah aja. Gugur kada kewajiban zakat kita, kada gugur. Itu sama halnya kita kada hendak keluar zakat. Itu biar Imam Doktor kata Doktor Yusuf Badawi sama halnya orang kada hendak mengeluarkan zakat. Sebab keluarkannya diambilnya pulang. Atau bisa jadi kada diberikan tapi langsung diucapkan. Ya sudah, hutangmu yang 1 juta itu aku anggap lunas sudah, itu zakatku segantian. Itu juga kada gugur zakatnya. Jadi mensyaratkan harus bayar zakat pun kada gugur, atau langsung dibayarkan kepada hutangnya pun juga kada gugur. Baik. Ini yang empat golongan pertama di dalam ayat. Lalu 4 golongan yang kedua, lihat kata ulama, wal apa namanya? Wa fir riqab. Nah di sini. Wal fuqara wal masakin wal amiluna 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa humul asnaf alladziina tu'ta lahumuz zakah wa baqiya min asnafil mustahiqina arba'ah. Tinggal yang 4, riqab, wa fir riqab wal gharib. Ini berarti atapnya kepada fi tadi.
wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Wa qad ghayaratil ayah allati hasarat masarif az-zakatil asnaf ats-tsamaniyah bainal masarif al-arba'atil ula wal arba'ah al-akhirah. Fal awwaluna ja'alatis sadaqah lahum. Yang empat itu dengan lam itu lam lahum litamlik. Innama sadaqah litam. Wal akharun ja'alatis sadaqatu fihim. Dengan menggunakan huruf fi. Wa fir riqab wal gharimin dan seterusnya. Famassiru fi hadhil mughayarah. Apa rahasianya? Ulama menyebutkan beberapa hal yang disebutkan dalam ini kitab, hikmah dibalik berubahnya takbir ataupun huruf dan kalimat yang ada di dalam ayat dari lam menjadi fi. Empat yang pertama lam, empat yang kedua adalah fi. Wa mahiyya apa diantaranya? Ini insya Allah kita lain waktu dan di lain kesempatan. Kalau ada waktu kita buka pertanyaan umum sifatnya. Silakan. Kalau memang ada. Ibu-ibu ada? Tidak ada? Habis waktunya. Hah? Nah, silakan. Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitan dengan zakat mal bagian fitrah. Mungkin barangkali saya bisa Ustaz. Kita di masjid ini ya tiap tahun mengadakan sistem panitia ataupun terima zakat. Mungkin barangkali masukan dari Ustaz idealnya lewat pengurus zakat mal fitrah itu setara masjid ini berapa orang Ustaz? Ambil jelas kinerjanya untuk panitia waktu bulan Ramadan nanti. Yang kedua, jika imam terakhir berdoa sudah robbana dan sana, ada sebagian imam atau kalau sebagian tidak ada. Ini ada istilahnya hadisnya atau aturannya atau memang sunnah. Mengikuti Ustaz dulu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, idealnya berapa orang yang kita bisa untuk dijadikan amil begitu. Baik. Sebenarnya tidak ada tahdi, tidak ada batasan berapa orang yang bisa untuk kita jadikan sebagai amil. Yang jelas kategori amil itu yang kita pernah sampaikan, dia termasuk orang muslim, balik dia berakal, dia termasuk al-ilmu bi ahkamiz zakat, paham dan mengerti hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Adapun al-adad, jumlah bilangan berapa yang dibutuhkan, itu ala hasbil hajah. Karena tidak ada batasan tertentu harus sekian orang, tapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita melihat di masjid kita, ternyata banyak para muzakinya, dan itu biasa berjalan pada tahun-tahun sebelumnya, andai dengan sedikit amilnya kita keteteran, itu bisa tambah sesuai dengan hajat. Kalau memang ternyata tidak bisa terkontrolkan atau terkoordinir dengan baik dengan hanya beberapa orang saja, dan dia juga paham tentunya dengan kriteria yang disebutkan, ya sudah, ada masalah. Jadi tidak ada batasan yang harus dan pasti berapa jumlah amil itu sendiri. Tapi libatkanlah juga perempuan, karena tadi ada mungkin pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Maka perlu juga perempuan, karena memang hajatnya. Kecuali memang kalau memang tidak pernah ada dan tidak perlu dengan adanya perempuan, oke lah. Tapi kalau memang sesuai dengan hajat, itu tadi. Yang penting ada amil itu tugasnya mengumpulkan, mendata, kemudian mendistribusikan, menjaga ini termasuk harus amanah juga. Nih, kadang-kadang ada pernah kejadian saya temukan. Jadi amil bermain dengan duit zakat. Orang bayar zakat kadang masuk di dalam pendataan muzaki, tapi masuk kantong seronganan. Itu ada. Anda tahu, padahal orang itu berzakat melalui amil.
Tapi oleh dianya bukan masuk di data amil yang diterima, tapi masukkan kantongnya. Ketika itu memang amil-amil yang lain sedang tidak bertugas. Ada orang hendak bayar zakat, ayo aja aku amil. Langsung dimasukkan ke kantongnya. Ini keliru. Jadi ini berarti ada amanah. Jadi kalau batasan berapa orang, tidak ada batasan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, ketika berdoa, pertama dengan kalimat Rabbana atina fid dunya. Memang ini pada dasarnya tidak menjadi penutup juga. Oke. Karena pada dasarnya memang sering digunakan ayat atau doa ini di akhir doa. Ketika Rabbana, ini aja sudah ya amda tuh. Jelas sudah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Betul, assalamualaikum. Kalau sudah Rabbana atina. Sebenarnya tidak mutlak ketika Rabbana itu menjadi penutup doa, tapi memang dianjurkan ketika kita berdoa, doa yang kita mohonkan itu syamil mutakamil. Kalau bisa singkat tapi padat. Nah, satu di antara doa yang singkat padat itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan dunia kita mohonkan, kebaikan akhirat juga kita mohonkan. Lalu setelah walhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalimat taqabbalallahu minkum. Nah, itu kan itu yang dipertanyakan. Apakah ada hadisnya? Memang saya maaf belum pernah mendapatkan ada hadis atau tidaknya. Saya nanti coba kita cari. Cuman makna taqabbalallah itu artinya semoga Allah terima segala hal yang kita mohonkan dan hajatkan. Taqabbalallahu minkum. Semoga Allah terima dari kita. Baik ibadah kita, baik doa kita, itu semoga itu harapan Allah terima semuanya. Nah, itu. Tapi adakah hadisnya, dalilnya? Itu saya belum berani untuk memastikan. Coba kita talaah nanti, kita coba cari apa ada kalimat taqabbalallahu minkum itu tadi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kan kadang diucapkan, kadang juga tidak. Tapi sebenarnya di akhir itu kan taqabbalallahu minkum, artinya mudah-mudahan Allah terima. Tuh makna kira-kira taqabbalallahu itu tadi. Tapi kalau itu ada hadis atau nah itu tadi kalau dengan dalilnya coba kita lihat. Tapi kalau ulama kan itu biasa maklum. Artinya kan bermohon dan meminta kalau Allah menerima atas segala apa yang kita mohonkan kepada Allah. Tapi dalilnya kalau ditanya dalil, nah saya tidak berani mengada-ada. Coba nanti kita lihat kalau memang ada dalil ataupun tidak. Insya Allah di lain waktu. Saya rasa waktu habis. Mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina